teman-teman, kembali lagi ke channel saya Ngobrol Cantik. Kali ini saya akan membahas tentang konten apa saja yang paling banyak diminati oleh netizen Indonesia atau secara global. Menurut laporan We Are Social, konten yang paling banyak diminati di kuartal 2022 di global adalah konten video musik. We Are Social memperkirakan 50% dari pengguna internet menonton video-video musik. Rata-rata penggunanya berusia antara 16 sampai 64 tahun. Setelah video musik, video yang paling populer selanjutnya yaitu video-video tentang viral, komedi, kemudian tentang tutorial dan review, pendidikan dan olahraga serta live streaming, teman-teman. Ternyata video dari influencer ataupun vlog ternyata itu adalah yang berada di urutan paling akhir, teman-teman. Ternyata video dari influencer ataupun vlog itu berada di urutan terakhir. Jadi meskipun tidak terlalu banyak diminati, tetapi jika konten itu berisi tentang sesuatu yang ada manfaatnya dan punya pangsa pasar sendiri, insya Allah video tersebut juga bakal menarik, teman-teman. Memang mungkin persaingannya lebih sedikit karena ternyata peminat penontonnya ternyata tidak sebanyak video musik, komedi, viral, live streaming, pendidikan, dan olahraga. Tetapi 92% dari pengguna internet di kuartal global di 2022, di kuartal 2022 itu penontonnya melihat berbagai macam konten yang beragam. Jadi random, ada yang menonton vlog, ada yang menonton pendidikan, olahraga, dan sebagainya sesuai kebutuhan masing-masing. Pada dasarnya apa yang penonton lihat itu adalah apa yang dia cari dan apa yang dia butuhkan, teman-teman. Tidak selalu seorang peminat musik akan melihat musik terus sepanjang hari. Kadangkala dia akan melihat ada video berita, kemudian kadangkala dia akan melihat video tentang review, tentang tutorial, seperti itu. Nah, ternyata penonton Indonesia apakah yang paling banyak diminati? Yang ternyata yang paling diminati adalah konten prank atau sosial eksperimen di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mungkin butuh hiburan-hiburan yang seperti itu ya, teman-teman ya, karena lebih menghibur. Kemudian mungkin ada sosial eksperimen itu ada sisi edukasinya juga, memotivasi atau memberikan inspirasi, seperti itu. Dan kemudian yang tidak kalah membuat saya terkejut, ternyata konten horor itu juga menjadi salah satu konten yang paling banyak diminati di Indonesia, teman-teman. Seperti kita tahu, masyarakat Indonesia masih banyak yang memahami atau meyakini tentang berbagai macam hal-hal gaib yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat. Di Indonesia sendiri juga banyak sekali konten-konten game yang banyak diminati oleh dewasa maupun anak-anak. Konten-konten games ini sangat banyak yang viral ataupun banyak ditonton dengan berbagai macam jenis game yang mereka tonton. Yang berikutnya adalah konten kecantikan atau review skincare dan make up. Ini juga salah satu konten yang paling banyak diminati di masyarakat Indonesia. Ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, konten apa yang sekiranya bisa kita buat untuk channel kita. Berikutnya adalah konten otomotif. Konten otomotif ini biasanya lebih banyak memberikan edukasi, review, kemudian tutorial, bagaimana kita merawat kendaraan, bagaimana review mobil ini, mobil itu. Kita sebagai penonton atau calon pembeli sehingga dimudahkan dari informasi-informasi dari konten kreator yang bergerak di bidang otomotif. Kemudian konten teknologi ini juga banyak diminati karena yang namanya teknologi pasti banyak orang yang mencari karena tidak semua masyarakat Indonesia itu adalah orang yang paham tentang teknologi. Kebanyakan malah orang awam, sehingga konten-konten teknologi ini banyak sekali dicari untuk review alat-alat elektronik, review tentang cara mengaplikasikan barang-barang elektronik dan sebagainya. Jadi konten ini juga banyak diminati. Tapi sekali lagi, konten apa yang paling cocok dengan teman-teman sebagai mungkin yang baru mau membuat channel atau baru mau membuat ide konten atau tema, carilah sesuai dengan apa yang Anda bisa dan apa yang Anda mampu lakukan. Karena ingat, kalau kita sudah menentukan satu tema, kemudian tema itu merasa sulit untuk mengerjakannya setiap hari,
maka kita akan stuck di satu sisi karena sulitnya melakukan proses membuat konten. Karena ketidakpahaman kita atau ketidakmampuan kita dalam membuat satu konten yang sudah kita tentukan sendiri. Makanya pilihlah tema atau konten yang sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita kerjakan setiap hari, apa yang kita minati gitu teman-teman. Kemudian ada satu lagi konten yang sangat menarik, bagaimana cara mendapatkan uang secara cepat. Itu paling banyak juga dicari oleh masyarakat Indonesia. Belum lagi sekarang TV-TV nasional sudah masuk ke ranah YouTube juga, jadi persaingan di YouTube semakin ketat, tetapi jangan putus asa karena pengguna YouTube semakin banyak, channel-channel baru juga semakin banyak, artinya banyak sekali nanti pemula-pemula yang akan mensupport sesama pemula sendiri. Jadi komunitas itu akan mensupport komunitasnya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja konten-konten yang paling banyak diminati di masyarakat ataupun secara global, dengan begitu kita bisa mengerti ternyata yang paling banyak diminati itu, kemudian kita akan mengambil celah di mana, kita akan menentukan channel kita menuju ke mana gitu teman-teman. Intinya semua sudah ada takaran rezekinya masing-masing, yang penting lakukan dengan baik, jangan lupa berdoa, kemudian jangan lupa terus berusaha, belajar, pasti kita bisa teman-teman. Oke, di video kali ini kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.